Baiklah, kami dari kelompok 8, saya Ratnasari selaku pemateri pertama. Di sini saya akan membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Yang pertama itu pendistribusian zakat. Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang atau beberapa tempat. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima atau mustahik zakat, baik secara konsumtif maupun produktif. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan 8 kategori kelompok yang berhak menerima zakat. Kemudian, adapun pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fikih. Yang pertama itu, zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada. Kemudian yang kedua itu, tidak diwajibkan mempersamakan pemberian zakat kepada semua golongan mustahik tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga itu, diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang keempat itu, hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat. Kemudian yang kelima, apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahik, bahkan satu orang saja. Kemudian yang keenam itu, hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat. Kemudian sejarah pendistribusian zakat. Yang pertama itu ada pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah tersebut, biasanya Rasulullah mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di sini Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya. Dan apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Ratnasari, di mana saya akan membahas tentang pendayagunaan zakat. Jadi pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat. Jadi pola pendayagunaan zakat ialah dengan menginvestasikan dana zakat. Menurut Yusuf Qaradawi dalam Fiqhus Zakat, mengemukakan bahwa permintaan Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya dibagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Jadi berikut rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat. Yang pertama, amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para mustahik berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahik. Semisal, jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut dilakukan atas nama mustahik. Yang kedua, amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha atau industri yang menjadi objek wisata. Pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, musaki ialah membayar zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Yang kedua,
Badan amil zakat atau lembaga amil zakat menyalurkan kepada mustahik untuk menerima haknya. Yang ketiga, mustahik mewakilkan haknya dari dana zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat untuk diinvestasikan. Yang keempat, badan amil zakat atau lembaga amil zakat melakukan studi kelayakan atau fasilitas usaha atau perusahaan yang akan disalurkan dana investasi milik mustahik. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat memilihkan usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema investasinya. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat mewakili mustahik untuk menginvestasikan dana tersebut. Yang kelima, investasi menguntungkan, maka dividen atau tingkat pengembalian modal investasi bagi hasil didistribusikan kembali pada mustahik. Dilihat dari pola pendayagunaan zakat yang mengedepankan skema Qardul Hasan dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, musakti membayar zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Yang kedua, badan amil zakat atau lembaga amil zakat mendayagunakan kepada mustahik satu untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Yang ketiga, usaha untung, maka mustahik mengembalikan modalnya kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Yang keempat, usaha rugi, maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya. Yang kelima, badan amil zakat atau lembaga amil zakat menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha. Yang keenam, badan amil zakat atau lembaga amil zakat memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal usaha. Yang ketujuh, badan amil zakat atau lembaga amil zakat memilih menyalurkan kepada mustahik dua untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya. Selain dari skema Qardul Hasan, ada pula pendayagunaan dana zakat menggunakan skema mudharabah, yaitu seperti dalam ilustrasi di bawah ini. Yang pertama, musaki membayar zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Yang kedua, badan amil zakat atau lembaga amil zakat mendayagunakan kepada mustahik satu untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Yang ketiga, usaha untung, maka mustahik dan badan amil zakat atau lembaga amil zakat saling membagi hasil keuntungan. Yang keempat, mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berikut modalnya. Yang kelima, badan amil zakat atau lembaga amil zakat menerima modal kembali dari mustahik berikut keuntungan usaha. Yang keenam, badan amil zakat atau lembaga amil zakat memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk modal usaha. Yang ketujuh, badan amil zakat atau lembaga amil zakat memilih menyalurkan kepada mustahik dua untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya. Yang kedelapan atau yang terakhir, usaha rugi, maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan sebagai materi kedua, penyalahgunaan zakat. Sebagai kesimpulan, bahwa pengumpulan zakat bukan hanya tugas individu, melainkan merupakan suatu tatanan sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat resmi sendiri. Jadi penanganan yang tepat dalam pendistribusian zakat secara bertahap dan tetap dapat menciptakan suatu keseimbangan ekonomi seperti yang diinginkan. Itulah materi yang sempat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.